Selamat siang semuanya. Selamat datang di podcast spesial Kelompok 6 Latsar CPNS 2025. Podcast ini berjudul Reshaping Berakhlakologi di Lingkungan Kerja, di mana nanti kami semua akan berbagi praktik nyata penerapan nilai-nilai berakhlak di unit kerja masing-masing. Saya, Zafir Uziak, akan menjadi moderator dalam obrolan inspiratif ini bersama 4 rekan hebat saya. Kita langsung mulai aja podcast kali ini. Mungkin saya mau buka dengan pantun. Pagi yang cerah, burung bernyanyi. Semangat kerja, jangan berhenti. Berakhlak jadi pegangan ASN sejati. Untuk negeri, kita berbakti sepenuh hati. Ya, langsung saja, yang di sini kita akan bahas tentang berakhlak. Secara singkat, berakhlak itu merupakan singkatan yang kepanjangannya itu ada berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif. Mungkin kita akan mulai dari Bang Said yang akan membahas bagaimana nilai berorientasi pelayanan dan akuntabel diterapkan di BWS Sumatera 1 Banda Aceh. Pada Bang Said kami persilakan. Baik Bang Zia, terima kasih. Mungkin saya mulai dengan pantun juga ya. Indah dan cantik bunga seroja, tumbuh dan mekar di rawa paya. Amalkan nilai berakhlak sebagai budaya kerja untuk masa depan PU yang lebih berjaya. Mantap Bang. Oke, saya mulai ya. Jadi untuk core values berorientasi pelayanan dan akuntabel ini, salah satu praktik nyata dalam implementasinya itu adalah dengan adanya portal sistem pelayanan informasi publik online atau singkat SIDIPO di Balai Wilayah Sungai Sumatera 1 Banda Aceh. Hal ini bertujuan untuk memastikan proses permintaan data berjalan efektif dan efisien sebagai tanggung jawab pelaksanaan tugas dan fungsi Balai Wilayah Sungai Sumatera 1 dan juga yang menjadikan proses ini tepat guna dan menjangkau seluruh lapisan masyarakat dengan berbagai latar belakang. BWS Sumatera 1 juga menyediakan mesin pelayanan publik atau yang disingkat Kioska untuk proses digitalisasi sistem, sehingga para pemohon itu nggak lagi menggunakan kertas untuk proses ADN-nya. Semua diproses secara paperless. Dan dengan adanya sistem pelayanan publik ini menjadi dasar implementasi core values berorientasi pelayanan dan akuntabel di Balai Wilayah Sungai Sumatera 1 Banda Aceh. Itu Bang Ziad. Baik, terima kasih Bang Said atas penjelasannya. Selanjutnya kita ke Kak Ulan. Kak Ulan mungkin akan berbagi cerita tentang kolaboratif dan kompeten di BWS Sumatera 5 Padang. Silakan Kak Ulan. Oke, terima kasih Bang Zakirul. Baik, aku akan ngejelasin gimana sih sikap kolaboratif dan kompeten yang ada di Balai Wilayah Sungai Sumatera 5 Padang. Nah, sikap ini tercermin melalui berbagi ilmu dengan rekan kerja. Nah, di sini teman-teman pada aktif membagikan pengetahuan, baik melalui diskusi informal maupun pelatihan internal, yang menunjukkan semangat untuk tumbuh bersama dan saling berbagi. Yang mana sikap ini merupakan salah satu nilai yang menunjukkan dari sikap kolaboratif. Selain itu, dengan saling berbagi ilmu, secara tidak langsung menunjukkan kemauan ASN untuk meningkatkan kemampuan, yang nantinya akan menciptakan ASN yang berkompeten dan profesional dalam menjalankan tugasnya dalam memberikan pelayanan terhadap bangsa dan negara. Mungkin sekian Bang Zakiro. Baik, terima kasih Kak Ulan. Selanjutnya kita ke Kak Ulfia. Mungkin Kak Ulfia di sini akan membahas dari sisi harmonis yang ada di BP2JK wilayah Aceh, lengkap dengan budaya kerja yang penuh kebersamaan. Mungkin silakan Kak Ulfia. Nah, di BP2JK Aceh sendiri nilai harmonis yang paling terlihat selama aku 3 bulan kerja di sini, yaitu pegawai senior senantiasa membimbing, membagikan informasi, dan berdiskusi bersama CPNS sebagai bagian dari budaya belajar bersama. Jadi diskusi-diskusi ini tuh bukan hanya selama ada CPNS, tapi memang udah sering terjadi di antara pegawai gitu. Hubungan baik ini juga nggak hanya antar rekan kerja di internalnya BP2JK wilayah Aceh, tapi juga dengan mitra eksternal seperti Satker dan Mala lainnya, dan juga penyedia jasa. Dan tentunya tanpa diskriminatif dan tetap menjaga hubungan komunikasi yang baik dan menghindari benturan kepentingan agar proses pemilihan penyedia jasa konstruksi berjalan lancar. Nah, kemudian nilai kolaboratif ini sendiri itu beriringan dengan nilai harmonis nih. Yang ini tercermin melalui semangat kerjasama lintas unit dan instansi yang tidak hanya terlihat dalam pelaksanaan tugas sehari-hari, tapi juga dalam kegiatan kebersamaan. Salah satu contohnya itu pada 17 Agustus yang lalu diadakan lomba menghias tumpeng di BP2JK wilayah Aceh yang diikuti oleh seluruh balai dan satker Kementerian PU yang berada di Provinsi Aceh untuk memperkuat semangat kolaborasi ini Bang Zia. Baik Kak Ulfia, terima kasih.
Selanjutnya yang selanjutnya akan disampaikan oleh Kak Septri yang akan mengangkat nilai loyal yang tercermin dari berbagai kebijakan dan budaya kerja di BP BPK Sumut. Silakan Kak Septri. Baik, terima kasih. Untuk nilai loyal sendiri kan berarti berdedikasi dan mengutamakan kepentingan bangsa dan negara. Adapun perwujudan perilakunya di BP BPK Sumut yang pertama itu mengutamakan pemanfaatan produk dalam negeri, misalnya dengan mengenakan batik pada hari Rabu dan Jumat atau pakaian adat pada hari Selasa di setiap bulan. Pemakaian batik ini merupakan salah satu bentuk loyalitas kepada negara karena selain mendukung produk dalam negeri, juga menunjukkan kebanggaan terhadap identitas budaya bangsa. Kemudian yang kedua, menjaga data dan informasi kedinasan yang bersifat rahasia, seperti data-data kepegawaian, dokumen perencanaan, maupun laporan-laporan internal. Tindakan ini merupakan bentuk loyalitas karena menunjukkan kesetiaan dan dedikasi ASN untuk melindungi kepentingan instansi dan negara. Kerahasiaan data ini sangat penting karena apabila bocor atau disalahgunakan, dapat menimbulkan kerugian bagi instansi, bahkan mengancam kepentingan negara. Kemudian yang terakhir, menjaga nama baik serta citra positif instansi. Contohnya melalui penggunaan media sosial resmi seperti Instagram untuk menyampaikan kegiatan dan capaian yang telah dilaksanakan. Hal ini sekaligus menjadi bentuk transparansi kepada masyarakat serta upaya meningkatkan kepercayaan dan citra positif BP BPK Sumut di mata publik. Mungkin sekian. Baik, terima kasih Kak Septri. Selanjutnya saya sendiri juga akan menjelaskan nilai terakhir yaitu adaptif yang ada di BP2JK Wilayah Aceh. BP2JK Wilayah Aceh menunjukkan sikap adaptif dalam menyambut percepatan proyek-proyek nasional termasuk proyek pendukung swasembada pangan. Para pegawai dan Pokja itu menyesuaikan diri dengan perubahan kebijakan strategis seperti instruksi Presiden dan surat edaran Menteri, serta bertindak proaktif dalam memberikan pelayanan pemilihan jasa konstruksi kepada unit organisasi terkait. Mereka juga adaptif dalam mempelajari berbagai peraturan pendukung pelaksanaan kebijakan tersebut demi mempercepat proses pemilihan dan mendukung kelancaran pelaksanaan program prioritas nasional tersebut. Mungkin itu yang nilai berakhlak yang sudah disampaikan oleh para narasumber kita. Terima kasih untuk semua narasumber atas cerita dan insight-nya yang luar biasa. Dari praktek nyata yang telah dibagikan, kita bisa melihat bahwa nilai-nilai berakhlak bukan hanya slogan, tapi benar-benar dihidupkan dalam keseharian ASN, mulai dari pelayanan publik yang digital dan akuntabel, semangat berbagi ilmu, budaya kerjasama yang harmonis, loyalitas terhadap bangsa, hingga adaptasi terhadap perubahan kebijakan, semuanya menunjukkan bahwa ASN itu siap menjadi motor perubahan. Mungkin karena tadi udah dibuka dengan pantun, kita tutup juga dengan pantun. Bunga mawar harum mewangi, tumbuh subur di taman negeri, berakhlak jadi jati diri, ASN hebat, Indonesia berseri. Sampai jumpa di episode berikutnya, tetap semangat, tetap berakhlak, dan terus berkontribusi untuk negeri. Terima kasih.